Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Warits, saya dari Virtu Education. Alhamdulillah sudah hadir beberapa tamu kita, siswa-siswa kita yang mencari informasi tentang bagaimana sih kuliah di Jerman di masa pandemi gitu ya. Dan alhamdulillah juga di tengah-tengah kita sudah hadir pembicara kita yang jauh-jauh dari Jerman ya, yaitu Wahyu Sada Saputra. Kepada Wahyu, saya persilakan. Pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga untuk Mr. Barits dan Admin Virtu juga udah ngundang saya ke sini buat sharing session untuk studi ke Jerman ini. Nama saya Wahyu Sada Saputra. Saya dulu lulusan dari SMA Negeri 48 Jakarta di Jakarta Timur. Saya lulus tahun 2020, kalau yang kalian tahu juga itu tahun lulusan COVID kali ya, COVID pertama kali, pandemi COVID pertama kali. Dan juga saya ini join dan ikut bergabung di Virtual Education itu pada saat awal kelas 12. Jadi saya udah nyari-nyari informasi juga tentang studi ke Jerman dari mungkin kayak Kagres gitu ya. Dari kelas 10 saya juga udah punya keinginan buat kuliah di luar. Dan akhirnya pas kelas 11 saya nemuin informasi tentang Virtu dan saya join dan bergabung Virtu di awal kelas 12. Ya, awal kelas 12. Terus di Virtu itu saya diajar bahasa Jerman dari saya sebenarnya clueless ya, nggak tahu informasi apapun tentang Jerman. Di Virtu aku diberi informasi pertama ya, diajarin dari level paling rendah, kayak kita masih diajarin kayak eins, zwei, drei, vier gitu-gitu, masih angka, masih apa sih itu bahasa Jerman kayak gimana, bener-bener nggak tahu. Terus diajarin seluk-beluknya kalau tentang Jerman itu kayak gimana, proses-proses kalau misalkan mau kuliah di Jerman itu seperti apa. Nah, lalu di Virtu juga saya belajar kehidupan di Jerman sendiri itu bagaimana. Terus proses untuk studi di Jerman itu seperti apa. Nah, sebelumnya saya masih fokus kelas 12, karena kan saya join awal kelas 12, dan saya masih butuh nilai, karena untuk pergi ke Jerman itu dibutuhkannya itu bukan nilai USBN ataupun UTBK ataupun UN. Zaman itu masih ada bilang-bilang UN masih ada seperti itu kan. Nggak yang dibutuhin itu, tapi yang dibutuhin itu nilai raport kelas 12, semester 1 dan semester 2. Makanya saya awal kelas 12 masih fokus kelas 12. Akhir kelas 12 saya studi bahasa Jerman, dibantu sama Virtu, dengan guru-gurunya yang kompeten, yang alhamdulillah ngajar dengan baik, yang bantu saya akhirnya juga bisa lulus di ujian GUTA itu. Lalu di Virtu itu saya diajarin, ada guru, menurut saya itu guru yang terbaik yang ngajar saya di sana juga, namanya kok sih jadi lupa namanya, Herr Andre, ya Herr Andre. Itu guru terbaik saya dari awal saya level A2 atau A2 sampai saya level B2. Sebenarnya untuk yang dibutuhkan untuk berangkat ke Jerman itu minimal level B1. Karena ada levelnya tuh, A1, A2, B1, B2. Nah, yang dibutuhkan B1, tapi saya diajarin sampai B2 sama Herr Andre, karena alangkah lebih baiknya kalau misalkan kita pengen ke Jerman, kita belajar sampai B2, biar lebih terbiasa lagi, biar lebih nggak sulit lah pas sampai Jermannya gitu kan. Ada guru terbaik di sana, Herr Andre, yang ngajar saya bener-bener sampai alhamdulillah lulus. Itu saya belajar terbilang cepat ya. Itu saya masuk belajar itu April tahun 2020. Jadi sebenarnya masih masa-masa ya, kalau April 2020 itu kalau nggak salah masih masa-masa udah lulus, udah menyelesaikan ujian sekolah itu, tapi masa-masa kayak fokus-fokus anak-anak kelas 12 yang mungkin UTBK atau seperti apa. Tapi karena saya udah punya keinginan mau ke Jerman aja, jadi saya nggak fokus UTBK. Jadi mulai April 2020 saya udah intensif belajar bahasa Jerman bareng Virtu juga, setiap hari dari Senin sampai Jumat. Itu benar-benar intensif dari pagi sampai sore, dari jam 8 sampai jam 3 sore waktu itu. Jadi benar-benar intensif dan ngebantu banget.
itu, diajarin dari April sampai sekitar bulan Oktober, sampai bulan Oktober saya udah mencapai B1. Sampai bulan Oktober udah mencapai B1, itu saya udah bisa ikut ujian GUTE. Cuman karena waktu itu masa pandemi dan itu bener-bener lagi tinggi-tingginya awal-awal pandemi corona, kayak, GUTE Institute nggak buka ujian, sedangkan saya butuh level B1 saya. Saya butuh sertifikat B1 bahasa Jerman saya untuk application ke visa gitu, application visa karena ini dibutuhkan B1 GUTE Institute gitu kan. Lalu saya karena belum buka juga akhirnya saya ngambil itu baru buka kira bulan Februari. Tapi bukan di Jakarta karena waktu itu di Jakarta Februari tahun 2021 karena di Jakarta masih terbilang cukup tinggi COVID-nya, akhirnya saya ngambil di Surabaya. Ngambil di Surabaya, pas ngambil di Surabaya ternyata Jakarta juga buka. Jadi saya ikut Surabaya ikut, Jakarta ikut. Itu Jakarta bulan Februari, Surabaya bulan Januari. Alhamdulillah kedua-duanya hasilnya cukup memuaskan alhamdulillah. Termasuk yang terbaik juga dari lulusan virtual alhamdulillah karena dibantu guru saya tadi, Herr Andre. Lalu akhirnya setelah saya mendapatkan sertifikat B1 saya tadi, akhirnya aku ke aplikasi tuh udah mendapatkan hal-hal yang butuh, berkas-berkas yang saya butuhin buat aplikasi ke visa, untuk berangkat, itu udah lengkap semuanya, itu dibantu sama Virtu. Alhamdulillah kayak dijelasin, ini buat visa dibutuhinnya ini, kayak misalkan rapat kelas 12, terus ada Motlet kayak motivation schreiben gitu, atau apa ya, motivation letter, kenapa sih mau kuliah ke Jerman, itu dibantu sama Virtu, kita buat nulis itu seperti apa aja yang harus ditulis, terus kayak sertifikat-sertifikat yang mungkin dibutuhkan lainnya untuk ke Jerman itu apalagi itu Virtu memberikan informasi yang cukup banget gitu loh untuk aplikasi itu dan alhamdulillah setelah aplikasi dan saya tinggal menunggu dan kurang lebih sekitar seminggu atau 2 minggu saya dapat kabar, oh visanya udah jadi nanti bisa diambil tanggal segini. Dan waktu itu cukup lama mungkin karena saya harus daftar dulu kan kalau misalkan ke Jerman itu. Karena di Jerman itu pendidikan sekolah itu 13 tahun, sedangkan di Indonesia sendiri 12 tahun. Di Jerman kita masih butuh yang namanya Studienkolleg. Studienkolleg itu kayak pre-college-nya. Pre-college-nya sebelum kita masuk S1, kita belajar dulu Studienkolleg gitu. Kayak ibarat mah gampangnya sekolah ke kelas ke-13, kelas ke-13 atau kelas ke-4 di SMA. Karena ya di Jerman sendiri S1 itu nggak 8 semester kayak di Indonesia. S1 itu cuma 6 semester. Jadi ya kalau dihitung-hitung total dari SD kelas 1 sampai S1 selesai itu ya masih sama sekitar 16 tahun, 12 tambah 4 kalau di Indonesia. Kalau di Jerman 13 tambah 3 gitu ya. Untuk beberapa mata kuliah juga mungkin ada yang 4 tahun, tapi itu yang mata kuliah atau yang jurusan-jurusan yang tinggi atau seperti itu. Dan saya pada saat bulan saya mendapatkan hasil itu B1 sertifikat Maret. Di situ saya langsung daftar, dibantu sama Virtu. Kayak mau daftar ke kampus apa, yang waktu saya daftar ada sekitar ada Universitas Darmstadt, ada Universitas Jena, ada Universitas Martin Luther King, itu dari Halle, ada Berlin. Berlin enggak, karena saya waktu masih sempat pakai B1, padahal saya sempat belajar sampai di B2 gitu ya. Ini Frankfurt, terus ada Hannover, ada Jena, ada yang saya ingat saya ada 8 kampus, saya daftar, itu saya dapat semua izin buat ujiannya dapat semua. Ada satu yang nggak dapat itu Hannover karena mungkin ada masalah problem saya lupa. Itu dibantu sama Virtu kayak nanti dikasih informasi, ini kalau misalkan mau daftar kampus di sini pakai linknya ini. Kalau misalkan ada kampus-kampus di sini yang harus pakai Uniasis, nanti dibantu sama Virtu kayak pengiriman berkas, apapun yang berurusan sama dokumen, alhamdulillah dibantu Virtu dan alhamdulillah lancar. Terus dari itu semua saya milih teknik.
sebenarnya ya awalnya saya ke Jerman itu pengen masuk teknik nuklir. Pengennya teknik nuklir, tapi seiring berjalannya waktu, tapi kayak mikir, "Ah, masa iya teknik nuklir?" Gitu loh. Karena kayak punya keinginan juga ngebantu gitu loh, apa yang Indonesia butuhin mungkin ya, saya punya cita-cita juga, apa yang Indonesia butuhin, teknik nuklir awalnya. Cuman setelah saya pikir-pikir, kayaknya energi di Indonesia kurang kalau buat nuklir. Akhirnya saya muterin otak, saya fokusnya ke mana, sukanya apa, ternyata saya suka matematika. Akhirnya saya pengen masuk, aktuar atau, kalau mudahnya apa ya, saya pengennya tuh Wirtschaftsmathe. Wirtschaftsmathe itu bahasa Indonesianya matematika bisnis. Saya pengen masuk matematika bisnis di bidang aktuaria yang ambil jurusan fokusnya itu namanya risiko manajemen kayak gitu. Jadi saya pengen mengambil itu aktuaria itu. Saya ngelakuin pada saat awal-awal masuk, saya itu dapat sekitar 3 student collect, yaitu ada Universitas Darmstadt, terus Nordhausen, sama Citau. Waktu itu 3. Nah, yang saya ambil sekarang domisili saya itu ada di Hochschule Nordhausen. Saya lagi student collect di Hochschule Nordhausen ini karena menurut saya yang tempatnya yang ya comfy untuk nyaman untuk mahasiswa belajar dan bisa fokus gitu. Nggak bener-bener kota besar, nggak bener-bener kota kecil. Serba ada juga walaupun terbilang kota yang kecil, tapi semuanya juga ada. Apa yang saya butuhin ada di sini. Nah, saya ngambil tech course. Kalau di student college itu kebagi kayak misalkan ada kalau misalkan mau ngambil medicine atau kedokteran itu ambil M course. Terus kalau misalkan mau ngambil jurusan teknik atau daerah-daerah matematika ngambilnya tech course, teknik course gitu kan. Kalau misalkan daerah jurusan kebahasaan seperti komunikasi atau kayak itu apa ya sejarah atau seperti itu ngambilnya G course, ada G course atau S course, Sprach course ibarat atau Geschichte course gitu kan. Kalau misalkan mau ngambilnya daerah manajemen, daerah-daerah bisnis, sebenarnya ngambilnya W course, harusnya Wirtschaft gitu kan. Sebenarnya saya juga harusnya Wirtschaft W course, cuman untuk beberapa pilihan universitas yang pilih untuk si aktuar ini itu bisa dari beberapa tempat itu ada yang ngambil dari tech course dan saya ngambil mungkin saya kenapa lebih milih tech course karena ya udah terlanjur milih pas daftar tech course gitu dan dapat tech course bisa ikut lancar alhamdulillah ini udah berarti jatuhnya sekarang saya di semester 2 nanti semester 3 mungkin lanjut lagi jadi kalau di Jerman itu kayak semester 2-nya kita masih belajar kayak fokus gimana kita terbiasa untuk hal-hal dasar bahasa Jerman jadi kayak semua materi pendidikan yang ibaratnya masih bahasa Indonesia kita pelajari ulang di student college dengan bahasa Jerman dengan lengkap gitu. Jadi sekarang saya domisilinya ada di Hochschule Nordhausen. Aku boleh ini nggak kayak sharing foto atau kayak kampusku gitu? Boleh banget dong. Boleh. Boleh. Silakan, Wahyu. Nah, coba ya. Aku nggak bisa nih, nggak bisa sharing, nggak bisa share screen. Oh iya, Miss Ute, tolong Wahyu dijadikan co-host. Ntar Herwaris juga kalau ada yang mungkin kurang dari apa yang aku sharing, bisa langsung bilang aja ya. Aku juga tadi agak-agak lupa gitu mau ngomong apa sebenarnya. Oke. Cerita asal ngomong aja, yang penting ya itu cerita aku gitu. Halo Miss Ute, bisa dijadikan host untuk Wahyu? Oke katanya. Oke, bagi teman-teman yang mau bertanya, silakan sebut namanya dari SMA mana, sambil Wahyu nanti memperlihatkan foto-foto kampusnya, foto-foto wonungnya, boleh sesi tanya jawab ya, silakan di kolom chat. Ya, jadi bagi teman-teman nggak perlu takut, nggak perlu malu ya. Silakan, kita sudah buka season tanya jawab supaya nanti pertanyaan-pertanyaan kalian bisa langsung dijawab oleh Wahyu ya. Tadi ada Kak Yunike Victoria dari SMA mana Kak? Boleh di
Boleh di kolom chat. Tadi juga ada Kak siapa nih yang baru masuk, silahkan. Ada Kak Rina Leba, tadi udah ini ya dari Kupang. Sudah? Silakan bagi teman-teman yang mau bertanya tentang seputar kuliah S1, dan nanti untuk S2 bisa kita rangkum di akhir acara ya. Jadi bagi teman-teman yang S2 tadi ada sekitar 2 orang kayaknya yang mau lanjut S2, kita akan simpulkan di akhir acara. Oke, sudah? Nah, aku boleh sharing? Apa ada yang mau nanya tadi? Silakan di-sharing. Nanti tanya sambil berjalan saja. Oke. Kelihatan nggak? Kelihatan lah ya. Silakan. Ini kampusku. Eh, kurang ya ada banyak sih sebenarnya. Sebentar Ini ini. bagian depan ya. Ya, ini bagian depan kampus. Jadi ini gedung Audimax atau kayak gedung apa ya? Eh, gedung utama dari kampus kalau misalkan ada ini kayak kantor kampusnya lah ya. Ini Audimax, terus di sebelah kiri itu kursor saya kelihatan nggak ya? Kelihatan. Nah, di sebelah kiri yang ini sebenarnya agak susah ya jelasin karena bukan video atau gimana. Yang sebelah kiri ini itu Mensa atau kalau kayak kantin kampus lah ya, kantin kampus. Dan dulu tuh pernah kepikiran kayak, kantin kampus di luar tuh kayak seru gitu ya. Kayak kita dateng, minta makanan. Kan kalau kantin-kantin Indonesia kan kayak ibarat jual-jual toko-toko biasa gitu. Kayak punya keinginan kayak, pengen deh nyobain kantin kayak gitu. Dan alhamdulillah sekarang punya kesempatan nyobain gitu loh. Nyobain kantin itu kayak gitu. Jadi ada kesenangan tersendiri juga yang bikin saya eh, kaget gitu, kayak senang banget bisa nyobain kantin di luar negeri gitu kan. Itu kesenangan tersendiri yang mungkin kaget saya miliki gitu ya. Ini gedung utama, sebenarnya luas banget. Kampusku ini sekitar 15 hektar ya, itu ada macam-macam. Kalau itu saya nggak bisa nunjukin semuanya, jadi maaf, ini yang penting aja. Terus ini kampus, jadi kalau kampusku ini bagian atas, terus ini ada bagian bawah nih, banyak sebenarnya gedung-gedung, kayak ada lab, ada gedung 1, gedung 2 kampus tuh. Nah, ini bibliotek. Kalau di Jerman kan perpustakaan tuh bibliotek gitu ya. Ini bibliotek perpustakaan kampus. Di kampus itu ada berarti 1, 2, 3. Ada 3 tingkat. Maksudnya daerahnya itu 3 tingkat. Dari sekitar 15 hektar itu, paling atas itu tempat kantor-kantor atau pusat buat ngurusin dokumen seperti itu. Dibarengin sama gedung studium kolek aku. Terus di bawahnya atau ini urutan kedua itu ada bibliotek perpustakaan, isinya kayak gini. Ini kalau di perpustakaannya dari 4 lantai, 1, 2, 3, ada 4 di bawah. Ini isinya yang paling atas perpustakaan. Ini terbilang cukup ya selayaknya perpustakaan ya mungkin. Kalau di Indo saya sendiri belum banyak atau sering mampir ke beberapa perpustakaan, mungkin kayak perpustakaan pusat kayak yang di Jakarta sama di UI paling itu doang. Oh, aku juga baru lupa, aku domisilinya pas di Indonesia dari Jakarta Timur. Itu Ini untuk perpustakaannya perpustakaan untuk mahasiswa bayar atau free? free, Free ya? gratis. Gratis. Kalau buat mahasiswa gratis. Jadi sebenarnya gratis juga sih. Oh, di kampusku itu ada 2 perpustakaan. Ada perpustakaan kampus, ada perpustakaan kota. Aku udah sempet mampir, cuman nggak sempet buat foto-foto atau ngambil informasi di sana karena susah gitu loh. Itu gede banget, perpustakaannya gede banget. Ya, jadi di Jerman tuh memang begitu ya, rata-rata di setiap kampus dan kota pasti ada perpustakaan ya. Iya, pasti ada perpustakaan ya. Setiap kota itu, walaupun kota kecil sendiri, kotaku kan termasuk nggak terlalu besar tapi nggak terlalu besar ya. Itu ada perpustakaannya sendiri pasti. Oke, baik. Itu. Terus ini yang tadi aku bilang, yang paling atas itu tadi gedung Audimax. Terus ini tangga turun,
ada tangga turun. Ini biasa kalau summer atau mungkin lagi musim summer atau fruling yang belum terlalu dingin, kayak nanti kan abis ini kan lagi winter sekarang ya, lagi winter mungkin lagi turun salju itu, ntar fruling nih mahasiswa biasanya pada ngumpul di sini nih. Kayak waktu itu aku awal-awal datang itu kan masuknya summer gitu kan. Ada beberapa mahasiswa itu rame di sini. Ini gedung Audimax yang atas, terus ada tangga turun ke bawah, ini tempat-tempat meja-meja buat makan atau belajar bareng gitu-gitu biasa mahasiswa. Yang di sini tadi ada gedung perpustakaan, terus kalau misalkan tadi ada ke bawah lagi, ini turun naik ke bawah nih, ini perpustakaan sebelah kiri, turun naik ke bawah, ini ada gedung-gedung kayak gedung buat belajar, buat Vorlesung, buat apa ya? Kalau kalau di Jerman tuh, kalau di luar negeri kan nggak kayak kelas doang gitu loh, nggak kayak kelas SMA gitu, tapi kayak yang duduknya tuh tingkat gitu kan, duduknya tingkat gitu kan. Nah itu kita kayak gitu, itu udah kelas Vorlesung gitu kan. Kayak Terus stadion itu sentral ya, stadion mm-mm, kelas besar. mm-mm, kelas besar gitu. Terus ini kalau lagi winter, dari sini kalau lagi winter kemarin kayak gini nih, suasananya nih, lagi turun salju, jadi kayak gini. Sekarang lagi musim winter ya. Lagi winter, iya, tadi pagi salju. Oh, Tadi pagi lagi salju, terus ya kalau mungkin karena di sini terbilang agak panas juga, jadi cepat turunnya juga salju hilang. untuk perkuliahan udah offline apa masih online? Udah offline, udah offline, Oh, udah offline ya. udah offline. Jadi nanti Masker atau udah buka masker di sana? kenapa? Di sana perkuliahan masih pakai masker atau sudah buka masker? eh Udah buka masker sih kalau di kelas. Jadi kayak sebenarnya kita kan kalau di sana wajib gitu kan, yang penting wajib minimal 2 kali dan booster. Jadi kalau masuk kelas, kalau udah nunjukin kayak udah vaksin nih, ya udah masuk kelas. Tapi kalau misalkan di koridor kampus gitu, di koridor gedung, kita masih pakai masker. Tapi kalau udah masuk kelas, nggak apa-apa buka masker. Karena Oke. kan kita juga butuh kayak biar tahu ngomongnya apa, jelas seperti apa. Gitu kan. Oke. Hmm. Lanjut. Lanjut, terus ini keadaan kamarku, ya Di ya atap ya. Ini di di atap. atap ya, Dachgeschoss. Aku paling atas, lantai paling atas dari 3 lantai, 1, 2, 3, ya 3 lantai, aku lantai paling atas. Ini suasana kamarku, jangan lihat Satu lama-lama. kamar sendiri ya. Satu kamar sendiri, Oh, benar. Terus ini masjid, bentar, ini video bukan ya? Ini video. Ini ada masjid ya. masjid di sana, karena mungkin terbilang Islam itu juga bukan mayoritas kali, jadi dan nggak boleh mengganggu ketertiban umum juga, jadi masjid sana nggak besar. Beberapa kota mungkin ada yang besar ya, tapi di sana ini kayak bentuknya bareng bareng gedung gitu loh. Nah ini aku nggak boleh bawa HP sebenarnya, kita nggak boleh nge-report atau nggak boleh recording gitu. Aku foto aja kali. Minta izin tadi sama penjaga yang tadi. Terus ini ada video aku sama temanku nih. Ini enaknya kuliah di luar tuh gitu ya. Punya link atau punya kenalan tuh bareng orang luar gitu. Jadi mungkinnya kayak koneksinya tuh nggak sekedar orang Indonesia atau gimana, tapi internasional gitu. Aku punya teman beberapa ada yang dari India, ada yang dari Suriah, bahkan ada yang dari Rusia, ada juga yang bahkan dari Vietnam, dari Cina, dari macam-macam lah, banyak gitu di sini. Itu enaknya mungkin kuliah di Jerman gitu. Terus ini transportasi umumnya sebenarnya banyak. Kalau di Jerman itu ada bus, ada tram untuk mahasiswa, naik bus, naik tram kayak gitu gratis. Kalau bukan yang antar kota ya, itu gratis. Untuk antar kota biasanya dapat diskon gitu. Ini, nah udah. Ini bis ya. Ini di tram. Oh, tram. Oke. Ini di tram. Itu gratis itu udah masuk bagian dari biaya administrasi kuliah gitu ya? Kalau di Iya benar, benar, benar. Oke. Benar. Nah, ya jadi di sana ada Dari rumah kamu ke masjid berapa lama? 2 menit. Masjidnya deket ya, mungkin karena masjidnya deket kampus, Kalau depan kampus persis.
Oh, rumah kamu ke kampus 2 menit juga? Eh, bentuknya gimana ya? Bentuknya gimana ya bentuknya? Dari aku ke dari rumahku ke kampus sekitar 5 menitan karena agak naik jalannya. Tapi kalau dari rumahku ke masjid cuma lurus doang. Itu sekitar 500 meter lah. Kayaknya 500 meter. Jadi nggak terlalu jauh juga gitu. Kamu ke sana jalan kaki, naik sepeda atau naik tram apa naik bis? Jalan kaki, naik sepeda jalan kaki kadang-kadang kalau lagi pengen olahraga mungkin naik sepeda. Kalau lagi santai, nggak buru-buru, nggak kejar waktu, aku naik jalan kaki. Ya kalau buat naik tram, naik bus, rumahku deket sih. Rumahku deket dari mana-mana juga. Gitu. Jadi bahkan di samping rumahku ada toko juga gitu. Itu salah satu Neto namanya itu kayak kayak ibaratnya Indomaret lah, Indomaret di sana gitu. Jadi deket kemana-mana deket, enak gitu. Itu sih. Jadi boleh kalau misalkan ada yang mau nanya atau apa. Oke, ini ada yang nanya nih dari Karina Leba. Perkenalkan, nama saya Rina, mahasiswa dari Politeknik Negeri Kupang semester 4. Izin bertanya, apakah kuliah di Jerman harus menggunakan bahasa Jerman atau Inggris? Dan apakah kuliah di Jerman bisa kuliah lanjut dari jenjang D3 ke D4 untuk jurusan teknik? Silakan Wahyu, boleh dijawab. Untuk kuliahnya menggunakan bahasa apa di Jerman? Kalau aku pakai bahasa Jerman. Jadi kalau di sana itu untuk biasanya yang swasta doang itu baru pakai bahasa Inggris. Tapi di aku pakai bahasa Jerman, full bahasa Jerman semuanya. Ada mungkin beberapa yang 50. Jadi ada kalau di sini kelasnya itu apa ya? Bilingual. Bilingual ada, jadi itu dia kayak 50% bahasa Inggris iya, bahasa Jerman iya. Ada juga yang bahasa Jerman doang gitu. Nasional ya. Ada Ya, internasional, tapi biasanya yang internasional tuh bayar karena iya, swasta. iya, Kan kalau kita di sini yang negeri itu kan gratis ya. Kayak dibiayai pemerintah sini juga, beasiswa juga di sini. Enaknya seperti itu. dan rata-rata negeri pakai bahasa Jerman ya. Negeri pakai bahasa Jerman betul. Ada ada nggak ya? Cuman itu ada satu tapi susah itu juga ada di Leipzig itu yang pakai bahasa Inggris. Negeri juga cuman susah banget kayaknya sih itu karena itu internasional katanya sih. Dan mungkin teman saya di sana beasiswa juga kali ya. Terus apakah kuliah di Jerman bisa kuliah lanjut dari jenjang D3 atau D4, D3 ke D4? Maksudnya D3 ke S1 kali. Iya, kalau misalkan aku kalau bisa sih harusnya. Jadi kalau di Indonesia itu, tapi kalau jurusan D3 itu apakah dia jurusannya lepas dapat sertifikat atau ijazahnya itu S1 nggak ya? Kalau misalkan bisa dianggap enggak ya? Ya. Kalau di Indonesia D3 ya Politeknik, dia dapat ijazah. Hmm, Setahu Politeknik. setahu Bisa saya sih. D3 ke S1 kayaknya agak susah ya. Iya, kalau paling ya jatuhnya S1 lagi di sini kan. Soalnya kan mungkin kalau di Indonesia itu sudah bilang eh, soalnya di Jerman itu adanya bachelor doang. Nggak ada Dia D3. nggak ada D3. Benar. Ada kayak di sini tuh kebagi dua gitu kan. Ada kalau misalkan di Jerman itu kuliah itu ada yang di Universität sama di Hochschule. Fachhochschule, maaf. Kalau yang Fachhochschule itu ibaratnya kayak kuliahnya itu 70% itu praktikum, 30%-nya teori. Kalau S1 atau bachelor yang di universitas itu 70%-nya teori, 30%-nya praktikum gitu. Jadi itu mungkin ya sama aja kayak teorinya kayak kayak D3 S1. Cuman biasanya kalau misalkan mau lanjut ke jenjang seperti itu ya mending S1 lagi aja gitu. Karena sowieso apa ya? Sowieso tuh ya. Dengan kata lain juga eh, itu tuh kita tuh bakal dianggap sama gitu loh. Bachelor juga gitu. Bachelor juga di sana. Mungkin kalau ada yang ingin bertanya lagi atau sharing session apa. Oke, Ah, jadi aku boleh nanya. boleh nanya. Silakan yang mau bertanya langsung ke
Wahyu, boleh nyalakan mic-nya. Nanyanya dari SMA mana? Mau ngambil jurusan apa? Silakan. Siapa yang mau nanya? Silakan, tadi ada. Aku Kak. Oke, silakan Fanya. Fanya dari SMA Al-Azhar 3. Silakan Fanya. Aku mau nanya kalau misalnya nggak keterima tes student college pas summer semester, itu bisa ngulang lagi nggak di winter semesternya? Bisa. Kalau misalkan ada beberapa cases yang temen-temenku dia pengennya masuknya medicine gitu ya, pengen masuknya kedokteran gitu kan. Terus daripada 6 bulan ini nggak ngapa-ngapain, student collect dulu kali ya, di mana ikut nih misalkan, tapi dia nggak harusnya kan M-course kan, tapi dia dapetnya T-course gitu misalkan, dapetnya T-course 6 bulan pertama di summer semester. Terus ntar dari situ daftar lagi di winter semester itu, pengennya M-course gitu. Bisa banget. Oke, ada lagi mau bertanya, silakan on cam ya, semuanya on cam, boleh bertanya. Nanti Zoom kita akan kita kita publish. Jadi bagi teman-teman boleh yang nanya, silakan on cam ya kan, nggak usah malu-malu. Nah, saya pengen tanya nih ya, Wahyu nih, ini luar biasa nih ya. Kita kan kalau Zoom meeting di Indonesia masih malu-malu gitu ya, malu bertanya, malu on cam. Apakah di Jerman kuliah itu wajib nyalakan on cam atau gimana tuh? Saya pengen tahu dong. Boleh nggak? Tergantung dosennya sih biasanya, tergantung dosennya juga kalau dia minta on cam. Rata-rata mintanya on cam atau mati kamera? Rata-rata kalau dosenku nggak ribet mungkin ya, alhamdulillah mati kamera, tapi yang penting aktif. Jadi semua dosen minta buat aktifnya gitu, dan itu ya yang bikin mahasiswa Indonesia tuh kaget gitu kan. Biasanya kalau di Indonesia guru nanya ngerti semua, bilang ngerti, terus kayak ada yang mau ditanya enggak gitu kan. Kalau di sini ada yang mau ditanya apa, semua, bahkan kayak hampir 75% dari mahasiswa atau ya di kelas itu pada kayak ingin bertanya. Jadi kayak mereka tuh curious gitu, penasaran apa sih gitu. Jadi itu yang ngebuat kita tuh jadi harus aktif, harus tahu nih harus apa kayak gitu. Itu aktifnya sih kalau di sini, dosen-dosen di sini. On cam beberapa dosen mewajibkan, beberapa enggak. Yang penting yang diwajibkan itu aktifnya, itu ketika ditanya harus ada gitu. Ketika tanya harus ada ya. Jadi kayak Kalau Wahyu gimana? apa? Kalau lagi matiin kamera lagi tidur gitu kan, tahu-tahu ditanya, halo siapa nih? Iya, ada cases kayak gitu, ada. Jadi kayak gitu, kayak ada yang kayak gitu. Terus paling dosennya diem, terus dia mungkin buat catatan kecil juga, oh dia nggak jawab kayak gitu. Oh gitu ya. Terus ntar kalau tiba-tiba dia muncul, ditanya, kok tadi saya panggil nggak ada, kemana kayak gitu. Ternyata ada kopi kali ya. Strict juga, kebanyakan ada yang strict juga di sini. Oke, ini ada lagi yang bertanya nih, Grace Sofia. Halo Kak Grace. Nah, Kak Grace udah on cam nih, langsung aja. Boleh direct ke Wahyu nih, Kak Grace. Halo, silakan Kak Grace. Aku bacain aja kali ya. Iya, Kak. Nah, boleh. Boleh dibacain, boleh. Silakan Wahyu. Kak, yang diperlukan apakah hanya rapor kelas 12 atau dari kelas 10? Dan kalau di Indonesia masih ada UN, nilai UN juga berpengaruh kah? Aku mau nanya dulu, emang di Indonesia sekarang masih ada UN ya? Ada UN lagi kah? Soalnya di zaman aku kan UN udah dihapus tuh. Masih ada nggak ya UN? Setahu saya di Jakarta udah nggak ada UN deh. Kayaknya nilai akhir sekolah. US kan paling ya. Kalau di tahun aku yang karena pandemi awal itu jadi nggak ada UN. Betul. Cuma ada ujian sekolah, dan ujian sekolah ujian sekolah iya yang dipakai itu harusnya kan nilai UN. Tapi karena waktu itu UN nggak ada, yang dipakai jadi ujian sekolah, nilai ujian sekolah. Jadi kan
kalau nanti kita dapat ijazah, itu ada nilainya tuh di belakangnya, itu yang dipakai tuh, itu di ujian sekolah sama nilai raport kelas 12. Kelas 12 semester 1 sama semester 2 aja. Gitu. Sama nilai ujian sekolah, dan nilai yang dipakai buat nanti daftar itu pertama kali itu pakai nilai ujian sekolah itu. Jadi nilai yang ada di SKHUN ya. SKUN atau ijazah? Enggak. Ijazah yang ada di ijazah itu nilai ujian sekolah, benar. Itu doang sih paling yang dipakai. Terus ini nih ada lagi nih Akbar Rizky Firdaus. Permisi Bang Wahyu. Apa di Jerman sudah banyak muslimnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah cukup banyak di sini udah mulai berkembang juga. Ada temanku, apa ya? Dia 1 semester di atas aku lebih tinggi. Aku kan masuknya berarti winter semester, dia masuknya summer semester. Dia itu juga dari pondok. Dia temanku dari pondok juga ada. Namanya Nuku, dia dari pondok di Banten. Aku lupa nama pondoknya apa. Dia tuh orang pondok juga. Ternyata orang pondok juga bisa loh ke Jerman gitu loh. Dan banyak teman-temanku yang dari pondok, ada bahkan temanku juga di sini dari pondok dia udah lulusan S1 juga udah lulus di Jerman, dan alhamdulillah sekarang dia tinggal di Jerman gitu. Ya betul, dari pondok setiap tahun banyak, apalagi kan anak-anak pondok lebih mandiri ya, sehingga Benar. kuliah di Jerman ya dia bisa survival ya, bisa bertahan hidup, apalagi bisa masak, bisa nyuci ya kan. Jadi biasanya yang sekolah di pondok, kuliah di luar negeri ya udah banyak lah dari dulu lah ya. Apalagi orang pondok nih berani-berani lah intinya gitu. Oke, ada lagi mungkin dari teman-teman yang mau bertanya, boleh on cam ya kan, nggak usah malu-malu ya kan. Nanti bisa tanya jawab ya. Dan bagi teman-teman nanti setelah ini kita akan ada presentasi tentang Virtu, karena nanti Wahyu akan ada acara lagi. Jadi kemungkinan Wahyu sampai di sini aja presentasinya. Dan Wahyu juga boleh izin duluan, silakan. Mau ikut juga silakan ya. Jadi setelah ini nanti kita akan ada presentasi tentang Virtu ya. Saya mau bertanya dong, kuliahnya itu dari jam berapa sampai jam berapa kalau untuk offline sekarang ini, Wahyu? Jam kuliah yang tersedia kalau offline itu dari jam 8 sebenarnya. Enggak, kalau 8 biasanya online. Kalau offline itu dari jam 10 sampai sekitar jam 7 malam. Jadi kelasnya tuh sampai jam 17. Oke, jam berapa? Jam 19, maaf, jam 7 malam, ya benar. Dari pagi ya? Dari jam 10 kalau offline biasanya mulainya. Wah, enak dong ya, bisa bangun siang. Sampai jam 19.00. Sampai jam 19.00. Kalau offline tersedianya biasanya sampai jam segitu doang. Itu berapa mata kuliah? Tergantung yang diambil sih, tapi minimal itu kan sekitar ada minimal itu 5 nilai apa ya, SKS atau 5 mata kuliah gitu kan, 5 poin gitu yang diambil setiap semester gitu kan. Semester enggak, kalau misalnya Senin nih, Senin dari jam 10 sampai jam 19.00. Nah, itu di hari Senin itu kamu berapa mata kuliah? Aku di hari Senin ada 3. Aku hari Senin ada 3. Ya, itu istirahat ya, ada break istirahat. Ada. Biasanya ada kayak jenjang yang ada yang bedanya sejam, ada yang bedanya setengah jam, atau ada yang bedanya 2 jam. Bahkan kayak tergantung kita ngambil dosennya siapa. Kayak ntar dia ngambilnya, kelasnya dari jam 10 sampai jam 12. Nanti ada lagi misalkan kelasnya dari jam 2 sore sampai jam 4 sore gitu. Tergantung tersedianya gitu. Jam berapa. Oke, bahkan baik. ada yang kayak aku kelas awal pagi jam 9, terus nanti nggak ada kelas, tiba-tiba ada kelas lagi jam 5 sore gitu. Jadi tuh ada yang jenjang waktu juga panjang gitu. Oke, bagi teman-teman ada lagi yang mau bertanya, silakan kita buka session tanya jawab. Kalau misalnya nggak ada yang nanya, mungkin saya nih yang nanya. Karena pertanyaan saya cukup banyak, semoga membuka wawasan teman-teman yang masih memilih Jerman sebagai tempat kuliah ya. Pertanyaan pertama nih ya,
kenapa Wahyu memilih Jerman gitu? Kenapa dulu mungkin nggak milih Indonesia, UI, ITB, UGM, kenapa milih Jerman gitu? Boleh diceritakan dong sedikit bagi teman-teman yang baru masuk juga mungkin tadi belum tahu ya kenapa Kak Wahyu ini milihnya Jerman gitu. Kenapa nggak milihnya negara-negara lain gitu kan? Kenapa kok jatuh Kenapa hatinya ke Jerman? Silakan milihnya Wahyu. Jerman? Jerman tuh menurut aku Jerman tuh salah satu negara pendidikan terbesar atau invention lah. Jerman tuh negara invention gitu, penemu kebanyakan di Jerman. Terus dari dulu banyak penemu yang dari Jerman juga gitu kan. Banyak ilmuwan-ilmuwan yang terkenal dari Jerman. Nah, kenapa milih Jerman? Karena menurutku pendidikan di Jerman itu lebih membuat pelajar-pelajar Indonesia lebih visioner, atau lebih dia bisa mengeluarkan hal-hal yang ada di pikiran itu lebih terbuka gitu. Jadi kayak contoh kalau di Indonesia mungkin ya guru-guru, aku tanpa merendahkan atau gimana, tanpa merendahkan atau menjelekan, masih menghormati juga, kebanyakan guru di Indonesia itu mengajar tuh lebih cara cepat, atau kayak nih caranya begini. Kenapa caranya begini kita nggak tahu, nggak dijelasin, kayak nih ada persegi panjang, rumusnya persegi panjang itu panjang kali lebar. But how cara kita tahu itu panjang kali lebar dari mana? Nah, menurutku ketika udah di Jerman tuh terjawab gitu. Dia tuh menjelaskan kayak asal usulnya gitu. Jadi pendidikan di Jerman atau cara pengajaran di Jerman tuh lebih membuat kita open minded lagi gitu loh. Jadi kita jadi lebih tahu kenapa sih itu bisa kayak gitu, kenapa di bumi itu ada gravitasi itu kenapa gitu, kenapa harus panjang kali lebar itu kenapa. Jadi dijelasin dari awal gitu. Jadi kita bisa lebih tahu, lebih visioner, dan lebih pengen bahasanya tuh bikin kita jadi lebih curious juga, dan lebih ingin untuk invention. Jadi kayak bikin kita pengen nyiptain sesuatu. Kita punya cara tersendiri untuk, oh ini caranya begini, kenapa nggak pakai cara yang ini, kenapa harus seperti ini. Jadi tahu. Dan pendidikan di Jerman juga tinggi gitu loh, bagus. Oke, pertanyaannya cukup jelas ya. Cukup jelas dan sangat ini ya, lengkap banget ya. Nah, tadi kan sudah dijelaskan ya, kamu udah apply 8 ya, 8 student college gitu ya. Dari 8, kamu diterima berapa? 3 ya tadi? Di Nordhausen, terus Cittau, satu lagi apa? Cittau sama Darmstadt. Oh, Darmstadt ya? Kamu nggak mau milih Darmstadt ya? Bukan? 4 berarti. Sama Konstanz. Konstanz, oke. Kenapa nggak milih Darmstadt? Pilihnya tadi Nordhausen karena itu ya tadi ya? Iya, kotanya, aku suka kotanya sih, lebih kesuka kotanya. Nordhausen tuh deket mana sih? Kota besarnya? Erfurt. Oh, Di Erfurt. Turingan. Dia di Turingan ya? Dia lebih ke arah di tengah ya? Dia di tengah. Persis di tengah. Iya, persis di tengah. Di bawahnya Bremen, dekat Bremen. Oke, di bawah Bremen ya. Jadi memang kotanya, gambaran kotanya seperti apa sih? Ketika kamu pilih Nordhausen? Tenang apa? Hah? Tenang. Kayak Bogor lah kali ya, kalau misalkan dipikir-pikir. Dia nggak jauh dari pusat kota. Dia punya link, punya koneksi langsung sama pusat kota yang kayak Erfurt tadi gue bilang, kayak ibaratnya Jakarta Bogor gitu. Dan ini Bogor ya, jadi masih tenang, terus banyak nggak berisik kayak kota-kota besar tuh, nggak berisik. Bisa kota-kota besar kan berisik, bunyi mobil lah, bunyi tren aja. Iya, ini tuh tenang, enak. Terus buat mahasiswa tuh belajarnya jadi bisa lebih semangat, nggak ada gangguan lain gitu. Jadi lebih bisa bikin fokus kita lah gitu. Kenapa milih ini? Orang Indonesia banyak nggak di sana? Ada PPI di sana, PPI ada? Ada. Dan sebenarnya alhamdulillah juga aku salah satu ketua PPI juga di kotaku ini. Mantap. Terpilih ya. Kalau ada mahasiswa Indonesia yang kan PPI itu kan biasanya yang membantu, yang ngerakul mahasiswa baru. Kalau ada informasi apa, ada ini aku pengen masuk ke Student College Nordhausen. Oh ya, kenapa Nordhausen gitu. Jadi
di satu Turingan satu provinsi besar ini atau negara bagian ini ada 2 doang di Turingan itu, ada di namanya Weimar sama di Nordhausen ini, cuman yang Weimar itu swasta gitu. Nah, aku masuk yang jadi satu Turingan, kalau mau student college atau mau pre-college itu ya harus di Nordhausen ini, di kotaku ini gitu loh. Jadi bisa tanya juga kan aku sebagai mungkin alhamdulillah ketua PI di sini, jadi kalau ada mahasiswa baru yang ingin bertanya biasanya bisa nanya ke aku juga langsung gitu. Oke. Selanjutnya gimana sih perasaannya waktu itu bisa diterima di 4 student college? Perasaannya campur aduk nggak? Atau ternyata ada student college yang diimpi-impikan nggak dapat gitu? Dari 8 kan ternyata setengahnya yang dapat ya? Ya, sebenarnya nggak dapetnya itu bukan karena apa ya, karena masalah waktu waktu itu. Oh, Aku nggak sempat ikut ujiannya. Jadi aku tuh berangkat ke Jerman itu tanggal 24 Agustus 2021. Terus student college aku ini waktu itu buka ujiannya tuh tanggal 17 Agustus. Jadi dan itu offline, itu ujiannya offline. Aku nggak sempat datang gitu loh, nggak sempat datang untuk ujian. Jadi ya sempat datang karena memang visanya kan? benar, visa belum aku itu keluar ya? apply-nya itu. Iya, keluar visa aku tuh tanggal 20 Agustus dan aku berangkat ngambil tanggal 24 Agustus. Di mana itu, Hanover ya? Enggak, di Halle. Oh, Halle. Iya. Halle juga kotanya enak lah ya. Iya, kota Halle menurut aku salah satu kota enak juga. Kecuali Beneran. Kuten. Jauh, Kuten. Iya, saya pernah ke Halle, ke Kuten, ke Dessau, dari Berlin naik bis waktu itu. Jadi Betroyer dari kantor sebelumnya. Oke, ada kakak yang nanya lagi nih, Kak. Siapa yang nanya lagi nih? Kakak Divani, direct message ke saya. Saya ingin bertanya, Kak, perihal jalur-jalur masuk universitas di Jerman. Maksudnya apa nih? Jalur masuk student college atau jalur masuk ke university? Ya, karena tadi Kak Wahyu sudah infoin bahwa untuk masuk student college dia hanya tes apa aja? Wahyu, boleh dijelasin sedikit untuk masuk student college tesnya? Itu tergantung jurusan yang pengen sih, kayak misalkan dan tergantung student college juga ya. Kalau secara universal itu biasanya bahasa Jerman udah pasti. Terus kalau untuk bidang tech course yang mau teknik biasanya sama matematika. Tapi kalau untuk yang pengen bidang W course atau daerah manajemen seperti gitu-gitu atau bisnis itu bidangnya itu yang dites itu bahasa Jerman dan Wirtschaft ekonomi. Terus kalau mau masuknya medicine, mau masuknya kedokteran, biasanya tuh yang dites itu bahasa Jerman sama biologi atau enggak kimia. Terus kalau misalkan mau masuknya daerah Sprache atau bahasa atau Geschichte atau sejarah, itu biasanya cuma bahasa Jerman doang. Itu kalau mau masuk student college. Benar. Oke, itu pertanyaannya ya Kak Divani ya. Kak Divani dari SMA mana nih? Ya, halo Kak, saya dari SMA 28 Jakarta. Sebenarnya saya mau tanya lagi, tadi kan kelas berapa? Tunggu, kelas berapa? Kelas 10. Kelas 10, wih mantep ya. Dari 28 ada loh siswanya yang ke Virtu namanya Esa Halang Samudra. Oh, Esa. Iya, silakan Divani, lanjut. Ya, jadi kan saya awam banget nih tentang Jerman, tapi saya penasaran, jadi pengen nanya lagi tentang jurusan-jurusan itu. Tadi kan seperti mention nyiapin yang ijazah, nilai-nilai ijazah itu ya Pak. Itu perlu nyiapin sertifikat juga nggak sih kalau untuk masuk ke university atau college-nya? Sertifikat apa? Aku boleh tahu Kak? Prestasi gitu Kak, kayak misalkan kalau di Indo kan ada yang namanya SNMPTN untuk di luar undangan. Nah kalau misalnya itu ada nggak sih Kak? Kalau aku nggak dibutuhin sih sebenarnya ya. Yang paling ngebantu itu kalau buat aku ujian masuk itu kemarin pas daftar yang dibutuhin raport kelas 12 semester 1 semester 2. Terus ijazah. Kalau di Indonesia kan berarti sekarang
cuma nilai ujian sekolah doang ya. Ujian sekolah, terus sertifikat paling yang ngebantu itu IELTS. IELTS atau TOEFL. Tapi TOEFL kayaknya nggak deh, kayaknya kepake IELTS doang di sini. Itu sih. Terus kalau sertifikat kayak ikut lomba apa, ikut olimpiade mungkin gitu, itu nggak perlu dimasukin, nggak perlu di aplikasi juga gitu, nggak usah. Paling cuman itu, paling sama motivation schreiben atau motivation letter. Kenapa pengen ke Jerman, kenapa milih jurusan itu. Itu doang sih paling gitu. Oke, thank you. Udah paham. Ini ada lagi nih yang nanya, permisi Bang Wahyu, pengen nanya lagi Bang Wahyu, punya teman yang struggle di program Ausbildung nggak? Boleh sharing job. Aduh, Ausbildung ya? Oke, untuk Ausbildung nanti ya, kita ada apa namanya, ada momen sendiri ya. Jadi saat ini mungkin Virtu fokus ke S1 karena Wahyu sendiri memang mengambil program S1. Jadi untuk Akbar, untuk Ausbildung kita ada Zoom meeting tersendiri ya. Jadi mohon maaf belum bisa sharing-sharing Ausbildung karena Wahyu sendiri ngambilnya studi ya, bukan Ausbildung. Untuk Ausbildung kemarin kita juga udah mengundang Ashifa dan nanti ada Zoom meeting tersendiri. Oke, ada lagi. Oh, ini ada lagi nih, Wahyu. Ada lagi nanya, kiat-kiat bikin motivation letter gimana tuh? Waktu kamu bikin motivation letter, gimana caranya? Silakan, Wahyu. Kalau waktu itu aku kan juga dibantu sama dulu kerja juga di Virtu namanya Miss Ria, itu yang ngebantu aku buat Virtu yang ngebantu aku buat ngerjain motivation letter. Jadi kayak dia ngasih tahu di motivation letter tuh ada apa aja sih, apa yang harus ditulis di motivation letter gitu, kayak kenapa pengen ke Jerman, terus kenapa pengen ke Jerman, terus kayak kenapa jurusan apa yang dipilih, kenapa pengen jurusan itu, apa yang bikin kamu percaya sama diri kamu sendiri, kenapa untuk memilih jurusan itu. Kayak misalkan aku kenapa aku milih waktu itu jurusan Wirtschaftsmathematik atau matematika bisnis aktuaria, karena aku bilang aku suka matematika, aku suka mengajar orang dengan matematika, dan aku suka nyelesain masalah atau teka-teki matematika kayak gitu. Jadi itu yang dibantu, dan itu semua dibantu sama Virtu. Jadi ntar Virtu ngasih tahu, oh apa. Terus nanti sama guru Virtu, yaitu waktu itu aku diajarinnya sama Herr Andre ngasih tahu aku, dan dia ngecek lagi nih motivation letter-nya kayak gimana. Ini nih bagus nggak, ntar kalau misalkan ada kata-kata yang salah dibantu sama Herr Andre atau guru Virtu itu tuh untuk apa ya, ngoreksi lagi gitu. Itu paling sih. Oke. Ya, jadi kalau untuk motivation letter nanti dari tim Virtu Akademik akan membantu proses pengisian, ataupun nanti akan dikasih tahu bagaimana cara membuat motivation letter yang baik dan benar gitu ya. Jadi nanti akan dibimbing oleh tim akademik ya. Jadi tadi juga informasi dari Wahyu juga bagus ya. Dan jadi ternyata Wahyu ini dari kelas 10 ya udah berminat untuk kuliah di Jerman, luar biasa ya. Nggak ada keinginan untuk kuliah di dalam negeri, di UI, ITB, UGM ya. Sebenarnya ada. Pas sempat bimbang kan, kayak keinginan kelas 10 pengen kuliah teknik nuklir di Jerman. Oke. Awalnya kayak gitu, terus pas kelas 11 tuh mikir kayak nggak usah lah, pengen di Indonesia aja. Terus pas kelas 12 tuh sebenarnya aku juga mikir, dan waktu itu sempat juga aku nge-apply SNMPTN aku di kedokteran UI, cuman kayak sayang lah, aku kan pengen ke Jerman, ngapain ngambil SNMPTN, kasihan kuota aku. Padahal kalau mungkin pada saat itu aku nggak pengen ke Jerman ya, aku alhamdulillah dapet kedokteran UI waktu itu kan, tapi aku nolak gitu, aku nggak mau, ya udah pilih Jerman juga aja gitu. Emang udah keinget cita-cita pengen kuliah di luar gitu, pengen kuliah itu di luar aja. Luar biasa ya. Coba semua orang berpikiran kayak kamu ya. Ngapain ngambil SBMPTN atau SNMPTN? Aku nggak ikut SBM, aku nggak ikut UTBK. Oh, kamu tadi dapat yang UI apa? SNMPTN? Itu ya rapot.
Oh, tapi dapat kuota ya, belum hasil. Dapat kuota. Iya, belum dapat kuota, tapi aku dan kalaupun aku ambil itu aku dapat. Alhamdulillah gitu. sebenarnya dapat. Iya, karena Luar aku biasa ya. orang pertama juga kan yang milih jurusan itu di sekolah aku gitu. Jadi dapat. Terus aku mikir kasihan daripada aku dapat terus tiba-tiba nggak aku ambil. Terus kayak aku kan pengen ke Jerman, ya udahlah aku silang aja gitu, kayak udahlah nggak usah aku ambil, kasihan kuotanya bahkan nggak aku ambil, kalau aku dapat kalau diurutin kayak itu alhamdulillah dapat. Oke. Ya rezeki kamu mungkin di Jerman kali ya, Iya. daripada di Indonesia ya kan. Oke, tadi juga Kak Fanya kan mau ngambil kedokteran tuh yang dari Al Azhar 3, dia kelas berapa tadi ya? Kelas 11 kan. Kelas 10. Kelas 10 ya. 10. Kak Fanya kelas berapa tadi? Kelas 10, kelas 11 ya. Kalau Kak Grace ini kelas 10 dari Malang ya, dari SMA Santa Maria Malang ya. Beliau juga tertarik tuh untuk kuliah. Kalam Kudus, Kak. Oh iya, Kalam Kudus. Kak Grace mau ngambil jurusan apa, Kak? Psikologi, Kak. Oh iya, psikologi. Kamu IPA IPS? IPA. IPA, oke. Nah, ini sekedar informasi nih, psikologi juga masuknya kan ke M-Kurs ya. Setahu saya ke M-Kurs, dan dia belajar tentang manusia, ya kan? Dan masuknya M-Kurs, dan betul banget kamu IPA gitu, karena rata-rata M-Kurs harus IPA ya, Wahyu ya? Iya, harus IPA. Oke. Kak Divani mau ngambil jurusan apa rencananya, Kak? Masih mikir, tapi cenderung medis sih, Pak. Amin. Oh, IPA ya? Medisin ya? Medisin tuh kedokteran ya? Ya, amin, Pak. Oke, baik. Masih ngelirik UI nggak nih? Biasanya anak 28 kan ngeliriknya UI, ya kan? SMA 8, 70, 28 ngeliriknya UI. Apa kayak Wahyu nih ya? Nggak ngelirik UI langsung ke Jerman nih? Atau biasanya anak-anak sekarang coba dulu gitu kan, nggak dapet baru keluar negeri, padahal kuotanya udah penuh, terus programnya sudah setengah berjalan gitu. Karena banyak teman-temannya Wahyu yang nggak dapet perguruan tinggi, daftar ke Virtunya sudah setengah jalan, ya akhirnya berangkatnya juga agak lebih lama gitu ya, Wahyu ya. Jadi sayang waktu gitu kan. Kalau misalnya mau keluar negeri, ya udah sok Bismillah keluar negeri gitu kan, karena ya fasilitas juga lengkap. Tadi Wahyu cerita tentang bibliotek, perpustakaan, nggak perlu bayar ya kan, transportasi kotanya, kampusnya yang luar biasa. Itu di kota kecil aja kampusnya gedenya berapa hektar gitu ya? Berapa? 15. Hah? 15 hektar gitu. Setiap kota ada perpustakaan, jadi luar biasa lah. Nggak bisa dibandingin lah ya. Jerman udah 1.600 tahun yang lalu, udah ada kampus, kita baru puluhan tahun lah ya semenjak merdeka. Oke, mungkin ada closing statement dari Wahyu. Sudah panjang lebar Wahyu menjelaskan tentang kuliah di Jerman. Terima kasih banget ya. Dan di Jerman ini tadi Wahyu bilang pas dia buka jam 7:30 pagi ya. Iya, jam 7:30 pagi, sekarang nanti jam 8:44. Jam 8, masih tipis-tipis turun salju, lagi anak-anaknya tidur, dibangunin untuk sharing teman-teman di Indonesia. Terima kasih Wahyu. Terakhir boleh closing statement, karena setelah ini kita akan presentasi sedikit aja tentang Virtu, kita nggak berlama-lama. Kepada Wahyu saya persilakan. Untuk teman-teman yang ingin kuliah ke Jerman, untuk yang punya rasa penasaran sama Jerman, alangkah lebih baiknya emang kita belajar gitu dan menunjukkan rasa niat kita gitu. Kalau misalkan ada niat, percuma kalau misalkan niat kita nggak ada kemauan ataupun tindakan gitu. Niat doang itu percuma, jadi alangkah lebih baiknya kita lakukan dan mencari jalan. Dan aku juga menyarankan dari banyaknya tempat yang aku udah cari informasi, di situ juga alhamdulillah yang paling worth it sih, kayak dibanding yang lain juga alhamdulillah gitu. Dan ada salah satu mungkin ya ini ya, salah satu ilmuwan Jerman pernah ngomong gini, bahasa Jermannya, es gibt kein Misserfolg, sondern nur es gibt kein Misserfolg, sondern nur
do lens or the do rise, kayak kegagalan itu nggak ada. Tapi melainkan yang ada itu kamu belajar atau kamu berhasil. Gitu. Jadi setiap kali kegagalan tuh nggak ada, setiap kali kamu salah, itu cuman pembelajaran kamu di setiap langkah yang kamu lakukan untuk mencapai keberhasilan. Itu aja. Ya, terima kasih untuk mempersilahkan saya untuk sharing session di sini. Alhamdulillah, semoga bisa ngebantu juga yang lainnya untuk nyari informasi, untuk perkuliahan di Jerman, bisa lagi dibantu sama Virtu. Ya, untuk saya akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Herr Wahyu Sada Saputra ya. Beliau adalah salah satu siswa terbaik Virtu juga. Sangat senang beliau dapat kampus dan sudah menetap di Jerman. Semoga kita bisa silaturahim lagi di acara-acara selanjutnya dan mudah-mudahan saya punya rezeki bisa menginjakan kaki lagi di benua Eropa nih ya, di Jerman. Mungkin itu aja, sukses buat Wahyu, salam buat keluarga, salam buat teman-teman Virtu yang kuliah di Jerman, semoga kuliahnya lancar, semoga IPK-nya tinggi, dan semoga segala yang dicita-citakan diberikan kemudahan dan menjadi seorang insinyur bachelor teknik ya. Apa tadi Wirtschaft ekonomik ya? Wirtschaft aktuaria ya. Aktuaria, oke. Dan semoga ilmunya bermanfaat dan balik ke Indonesia menjadi orang yang sangat ditunggu-tunggu ilmu dan karyanya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita bisa bertemu lagi di acara-acara selanjutnya. Dan mudah-mudahan yang hadir di sini dapat ilmu dari Wahyu. Setelah ini kita akan ada presentasi S1, S2 dari Virtu Education. Terima kasih Wahyu. Danke. Tschüss. Auf Wiedersehen. Aku izin keluar ya. Oke, terima kasih. Oke, mungkin itu aja. Terima kasih. Kalau tidak ada tanya jawab lagi, saya tutup saja karena waktunya juga sudah terbatas. Terima kasih atas perhatiannya. Dan mudah-mudahan kita akan mengadakan lagi sharing-sharing dan mudah-mudahan kita akan mendapatkan ilmu yang banyak dari alumni-alumni kita yang sudah sukses di Jerman dan kita lagi nyari-nyari lagi nih siswa-siswa kita yang bisa meluangkan waktu untuk informasi studi di Jerman S1, S2 dan Ausbildung ya. Terima kasih kepada Kak Monika ya, terima kasih Kak Monika, terima kasih ke Kak Fanya, Kak Grace, Kak Rahmawati dan Kak siapa nih satu lagi? Kak Divani ya. Semoga ilmunya bermanfaat, semoga sharingnya bermanfaat. Sampai jumpa kembali segera mendaftar. Kita hari ini ada promo ya buat teman-teman dan itu tadi saya sudah share untuk program S1, S2-nya nanti Kak Monika boleh WA ke nomor saya yang di atas ya di kolom chat. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi di lain waktu. Danke, tschüss, auf Wiedersehen.